Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya ingin meresum tentang materi-materi yang sudah dilaksanakan selama PBAK 2 hari kemarin. Nah, yaitu pertama ada materi wawasan bidang akademik. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. Pertama ada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan di UIN Maulana Malik Ibrahim ini terdapat 2 integrasi. Yang pertama integrasi keilmuan, yaitu memadukan antara sains dan Islam. Yang kedua integrasi kelembagaan, yang dimana memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Terus di UIN Maulana Malik Ibrahim ini memiliki pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, seperti kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Terus di UIN Maulana Malik Ibrahim ini memiliki beberapa program seperti program pengembangan bahasa asing, yang meliputi seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab, yang dimana nanti kita akan dilatih untuk bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin yang lancar, mulai dari penulisan hingga pengucapan. Nah, terus lanjut di program selanjutnya adalah program pengembangan tahfidzul Quran. Terus ada program rumah moderasi agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Dan juga ada menempatkan diri moderat serta ideologi yang intelektual dan berakhlak mulia. Terus yang terakhir ada perpustakaan e-book dan e-journal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun lainnya. Proses pembelajaran kampus mulai dari semester 1 sampai semester 8. Dengan total kurang lebih ada 100 SKS penelitian dan juga PKL, KKN, ujian komprehensif hingga wisuda nantinya. Adapun mata kuliahnya diantaranya ada mata kuliah MTK dasar, keislaman, bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Nggak cuma itu, nanti kita juga akan belajar tentang mata kuliah fakultas, dan juga kita bakalan belajar tentang mata kuliah prodi. Dan di mata kuliah prodi ini kita di mata kuliah prodi ini adalah membedakan prodi satu dengan prodi lainnya dalam satu fakultas. Tujuannya memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri nantinya. Di sistem akademik UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada 3, yaitu memprogram akademik pada mahasiswa semester 3 dan seterusnya. Terus ada yang kedua itu ada nilai IPK itu menentukan SKS di semester berikutnya. Dan ketiga, yang terakhir ini adalah universitas ini menjadikan intelektual yang ulul albab. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada materi tentang layanan perpustakaan UIN Malang oleh Arizun Truna, Perpustakaan Pusat UIN Malang. Yaitu pertama ada tentang layanan fisik. Dikarenakan masih dalam masa PPKM level 4, Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini belum membuka akses untuk para mahasiswa baik yang baru maupun yang lama. Adapun bagian-bagian layanan yang ada di perpustakaan seperti ruang diskusi terbuka untuk ruang baca di lantai 1, yaitu terus juga ada open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif, dan juga ada fasilitas untuk gaya belajar soliter. Dan juga ada layanan koleksi buku tercetak seperti buku-buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. Buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat, yaitu ada di lantai 2. Terus juga ada layanan sirkulasi, layanan peminjaman, yaitu seperti layanan sirkulasi itu seperti layanan peminjaman di lantai 2, layanan pengembangan di lantai 3. Terus syarat peminjaman dan mengembalikan buku membawa KTM. Terus ada layanan daring. Nah, di layanan daring ini karena kita masih PPKM, kemungkinan kita hanya bisa melakukan dengan layanan daring.
Nah, di layanan daring ini ada database jurnal elektronik berlangganan, seperti ada Springer Nature, Emerald, dan juga IFLA Journal. Itu bisa diakses di web-webnya masing-masing, terus mengakses database jurnal elektronik dari rumah. Pertama, itu ada beberapa cara. Pertama, mengaktifkan email universitas melalui Siakat. Yang kedua, mengisi form dengan menggunakan email universitas. Repositori institusi akses terbuka. Seperti ada eTest, terus ada repository, terus ada eSource. Terus ada pelatihan daring. Perpustakaan juga menyediakan pelatihan daring seperti pelatihan research styles, penelusuran sumber info, terus pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah, pelatihan unggah mandiri eTest, terus pelatihan reference manajemen software. Alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat. Ya, alurnya jadi ada pertama kita wajib nih sebagai mahasiswa menyiapkan KTM. Terus yang kedua, kita menitipkan tas di ruangan loker, dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Terus setelah kita melakukan menitipkan tas tersebut, kita lanjut untuk men-scan KTM di komputer untuk statistoik kunjungan. Atau bisa dibilang kita absen lah gitu untuk kunjungan. Terus lanjut ke materi ketiga, yaitu ada organisasi DEMA. Nah, ini udah mulai masuk ke mahasiswa nih. Nah, di organisasi DEMA itu organisasi DEMA itu adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas, dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Nah, tugas-tugas DEMA apa aja sih? Nah, tugas-tugas DEMA itu adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Kedua, ada mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Terus yang ketiga, ada melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Nah, terus ada struktur pengurus DEMA universitas, yaitu yang pertama itu ada ketua, terus ada wakil, di bawahnya lagi ada sekretaris dan bendahara, terus di bawahnya lagi ada kementerian. Nah, kementerian ini ada banyak nih. Kementerian ini ada dibagi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama. Nah, terus ada program kerja. Program kerjanya itu ada sahabat desa. Seperti pertama nih ada sahabat desa. Sahabat desa itu apa sih? Sahabat desa itu adalah meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua, ada sapa sekolah. Di sapa sekolah ini membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang ketiga, ada sosial politik, yaitu seperti diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Seperti kita kunjungan ke misalkan DPR atau misalkan kemana, bertemu dengan para menteri, kita berdiskusi tentang negara seperti itu. Terus lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada SEMA. Nah, di SEMA ini itu ada lembaga legislatif. SEMA itu adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang tugasnya mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi. Nah, visi dari SEMA tersendiri adalah pertama, terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif. Dan kedua, kolaboratif berdasarkan asas-asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Nah, terus ada fungsi SEMA. Fungsi SEMA itu ada pertama advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Itu ada fungsi-fungsi SEMA. Dan tugas untuk tugas SEMA sendiri adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Terus yang ketiga ada memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai acara.
Terus habis itu jadi kalau bisa kita lihat sendiri, jadi SEMA itu berada di apa namanya, menaungi kelembagaan universitas gitu ya. Jadi DEMA itu nanti bakalan berhubungan terus dengan SEMA seperti itu. Terus lanjut di agenda SEMA sendiri adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Terus mengesahkan peraturan DEMA. Ya kalau kayak gini nggak jauh-jauh seperti ada DPR lah gitu ya. Gitu. Terus wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa. Yang kedua yaitu menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Terus komisi SEMA. Nah, di komisi SEMA tuh ada banyak nih. Pertama ada komisi advokasi dan hukum. Kedua ada komisi organisasi dan kemahasiswaan mengawal ormawa di seluruh UIN Malang. Wah, mantep banget kan? Terus yang ketiga ada administrasi dan keuangan, yaitu pembuatan peraturan administrasi. Terus yang terakhir ada yang keempat ini informasi dan komunikasi, alat publikasi terkait kinerja. Ya ibaratnya informasi dan komunikasi itu adalah alat publikasi terkait kinerja SEMA nantinya. Terus di badan pengurus sendiri SEMA itu adalah pertama ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, terus di bawahnya lagi nanti ada ketua komisi A, ada ketua komisi B, ketua komisi C, dan ketua komisi D. Seperti itu. Terus ada syarat penggabungan DEMA dan SEMA nih. Mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang pengen tahu nih caranya, gimana sih cara gabung DEMA, gimana sih cara gabungnya SEMA. Nah, ini kita bakal kasih tahu nih. Pertama ya, ada beberapa syarat nih. Yang pertama itu IPK harus minimal 3 ya, minimal 3. Terus yang kedua, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Yang kedua, memiliki SK kepengurusan Ormawa. Yang ketiga, siap terikat dengan DEMA universitas. Yang keempat, mahasiswa aktif UIN Malang. Yang kelima, mengisi form Google. Nah, jadi syarat-syarat tersebut tuh untuk terpenuhinya kita sebagai untuk bisa gabung dengan DEMA universitas dan juga SEMA gitu. Terus lanjut ke materi selanjutnya yaitu apa itu Menwa. Menwa itu adalah sejarah Menwa diawali dengan pembentukan oleh Jenderal Haji Nasution tahun 1959 di Jawa Barat dan berdiri tanggal 17 November 1981 di Jawa Timur. Nah, moto Menwa sendiri itu adalah Widya Kastrena Dharma Siddha, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu, yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu, pengetahuan, dan ilmu keprajuritan. Nah, asas dan dasar Menwa ini adalah pertama UUD pasal 30, UU nomor 3 tahun 2002, terus ada surat keputusan bersama 3 menteri. Nah, fungsinya melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus dan yang kondusif. Terus ketiga, yang terakhir ini membantu TNI dan Polri. Tugas, kalau tadi kan kita bicara fungsi ya, terus sekarang kita bicara tugas. Bicara tugas tentang Menwa ini pertama yaitu adalah menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram. Resimen Satuan 811 Wiracaktiyuda Mahasurya bagian provinsi. Arti lambang. Nah, arti lambang Menwa sendiri yaitu 8 sebagai Kodam Brawijaya dan 11 sebagai nomor urut resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Arti dari Wiracaktiyuda. Nah, artinya itu yaitu adalah prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan, terus ada pelatihan dan pendidikan Menwa yaitu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus dan juga lain-lain. Terus ada struktur Menwa yaitu ada pertama rektor, pembina satuan, terus ada unsur kepemimpinan, ada staf ahli, staf Menwa, komandan, wakil komandan, staf ahli, staf undiklat, dan staf ursus staf.
Urlogben Staff Urmin. Kecabangan menwa itu ada lempar pisau, terus ada menembak, terus ada karate. Terus prestasi dari menwa itu ada juara 1 MHQ 5 juz. Wah, subhanallah sekali nih kan. Terus juara 2 cerdas cermat. Terus ada juara 3 lempar pisau. Juara 1 desain poster nasional. Wah, mantap sekali nih. Udah masuk nasional. Juara 1 lagi. Terus habis itu ada juara 3 lomba karya tulis ilmiah. Terus ada juara harapan 1 karya tulis ilmiah. Nah, mantap banget nih. Ya kan? Terus ada UKM. UKM itu di sini materi UKM ini ada banyak sekali ya. Kita ringkas-ringkas aja kali ya. Pertama, UKM Pramuka yaitu ada mempunyai visi menjadikan anggota rencana yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur dan berpegang teguh pada kode kehormatan. Ya, seperti pramuka-pramuka di luar ya. Dia sangat berpegang teguh pada kode kehormatan. Terus ada misinya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan mengembangkan minat bakat anggota rencana Gudep Kota Malang. Terus ada membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah, menjadi anggota rencana yang kritis, dinamis, dan kreatif. Mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan pramuka. Seperti itu. Terus ada struktur, yaitu strukturnya ada ketua dewan rencana dan juga ada wakil ketua dewan rencana, terus ada sekretaris 1 dan 2, terus ada bendahara 1 dan 2. Program kerjanya yaitu ada anjang sana, terus ada perkemahan wirakarya, terus ada temu alumni, dan terakhir ada musyawarah pandega. Nah, tugasnya yaitu ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan welcome party. Nah, terus abis itu ada bagian-bagian yang masih dalam lingkup UKM Pramuka UIN Malang, seperti ada pemangku adat, Dewan Kehormatan Pandega, OPS Diklat, Operasi Pendidikan dan Latihan Diklat, PAR dan Opramtara, pelantikan anggota rencana. Seperti itu. Terus ada program kerjanya perkemahan akhir tahun dan latihan dasar kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada materi terakhir, yaitu materi moderasi beragama dalam bingkai NKRI, Variety of Attribution to Islam. 2 arus besar, Sunni Islam dan Syiah Islam. Seperti itu. Ada sosiologi labeling, Islam, Muslim, liberal, sekuler. Terus ada pragmatis, modernis, terus ada tradisional, ada fundamentalis, terus ada ekstremis, ada teroris. Terus definisi apa sih moderasi Islam? Definisinya itu ada secara etimologis ya. Ada wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Nah, secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Terus ada juga legal opinion of jurists and Muslim scholars. Seperti itu. Terus ada historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam, seperti konflik Palestina versus Israel. Terus habis itu ada aliansi politik Arab, terus aliansi politik seperti Arab Amerika, terus ada oil,
ada oil, terus ada political despotism dan hipokrasi. Terus peran mahasiswa, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change, the agent of change dalam menguatkan dan desiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan juga yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, baik itu akademik, religius, dan berkebinekaan. Nah, itu aja, sekian dari saya. Sudah banyak materi yang saya sampaikan, mungkin bisa dicermat. Mungkin kita bisa mencermatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.